Apa maksud dari Fadlizon untuk mempertanyakan kembali kompetensi, apalagi kita tahu ini sudah minggu lalu dihadirkan, lalu kemudian sekarang dipertanyakan apakah memang ada kemungkinan cara ini untuk memperlambat sidang MKD untuk dilaksanakan. Saya akan langsung mengajak pada malam hari ini sudah ada narasumber saya, ada Mas Gun Gun Herianto yang akan membahasnya, pengamat politik. Selamat malam Mas Gun Gun. Selamat malam. Boleh di sini Mas Gun Gun? Oke. Oke, apa kabarnya? Tadi hujan di luar? Oh iya, macet. Oke. Apa kabar? Tadi ada pernyataan menarik yang sudah kita tayangkan juga, di mana dikatakan oleh Fadlizon adalah sebenarnya harus diundang adalah ahli hukum, bukan ahli tata bahasa dalam melihat tata beracara MKD kemarin ini untuk mempertanyakan legal standing dari Sudirman Said. Anda setuju bahwa ahli hukum bukan ahli bahasa? Dua-duanya penting menurut saya. Ahli bahasa penting karena itu kan juga menjadi instrumen yang kemudian disodorin oleh MKD sendiri, bukan? Iya. Kemarin kan yang diundang ahli bahasa dan tata negara oleh MKD, tapi yang baru datang adalah ahli tata bahasa. Okay. Dan saya pikir ini bukan substansinya. Gitu. Substansinya adalah proses ini kan berjalan pada proses pengungkapan apa benar, ya kan, dugaan kasus atau substansi kasusnya, bukan pada hal-hal yang instrumental kayak gini. Oke, kalau begitu Anda jadi bagi saya gimana? Background Bu Yaya itu juga cukup sudah kompeten untuk. Ya, menurut saya kredibel dan penting juga untuk didengar karena ini kan bicara soal bahasa yang kemudian bisa multi interpretasi dan itu kan sudah disampaikan pendapat ahlinya. Oke. Tadi kalau kita lihat sebenarnya ini kan bukan pernyataan kontroversial yang dilontarkan oleh Fadlizon. Sudah banyak sekali, beberapa kali yang melontarkan. Cuman dalam hal ini terjadi sudah minggu yang lalu. Tentunya untuk memilih ahli tata bahasa atau siapapun mereka penuh dengan pertimbangan dan tidak sembarangan. Tidak sembarang. Apa kira-kira yang kalau kita bisa lihat apa yang tersirat dari pernyataan Fadlizon ini berarti? Saya kategorikan ini sebenarnya agresivitas verbal ya. Kalau dalam konteks komunikasi politik ya, ini agresivitas verbal. Agresivitas verbal itu cirinya dua. Pertama itu biasanya kesenangan untuk mengambil topik-topik yang kontroversial. Kemudian yang kedua itu biasanya menyerang kehormatan, ide, gagasan orang lain. Sebenarnya dua-dua halnya ini bisa positif, bisa negatif. Tapi dalam konteks ketika bicara hal yang sudah lewat, dan itu kan sudah disepakati oleh MKD, ya kan, tanggal 24 November, artinya lokusnya tidak lagi mempertanyakan itu, harusnya mempertanyakan misalnya jadwal sidangnya gimana, kemudian substansi pengungkapan ini misalnya yang melaporkan nanti dipanggil, kemudian yang dilaporkan dipanggil, orang-orang yang terkait seperti Pak Rija Khalid, kemudian mungkin juga orang-orang lain yang disebut namanya bisa dalam dipanggil. rekaman tersebut. Jadi proses ini harusnya bergulir pada hal-hal yang jauh lebih substantif. Oke. Gitu. Kalau kita melihat juga saat ini banyak yang mengatakan bahwa banyak sekali manuver yang terjadi dalam rapat pleno. Bahkan sidangnya saja belum mulai-mulai seperti itu. Ada wacana sepertinya akan membatalkan atau membela gitu dari Ketua DPR. Apakah Fadlizon ini termasuk salah satu yang dilakukan untuk manuver, misalnya untuk memperlama atau apapun motifnya? Ini loh, harus diingat bahwa proses ini kan sebenarnya adalah kasus yang menyangkut individu Pak Setia Novanto dalam konteks tentu kapasitasnya sebagai Ketua DPR. Jangan kemudian dialihkan isunya oleh siapapun, bukan hanya Pak Fadli, menjadi isu kelompok, sehingga jadi MKD menjadi battleground ya dalam konteks misalnya pertarungan antar koalisi. Saya berharap proses ini kan proses yang kemudian menjernihkan dan penting untuk kemudian menegakkan kewibawaan institusi. Jika ada bagian dari wakil rakyat, apalagi posisinya sebagai pimpinan, diduga ya kan melakukan misalnya pelanggaran etik. Dan proses ini kan proses yang menurut saya harusnya dipertanggungjawabkan oleh individu. Tapi ketika misalnya atmosfernya menjadi sangat politis, pola hubungan kuasa terjadi di situ, kita bisa menafsirkan bahwa pernyataan Pak Fadli atau elit-elit partai politik yang notabene di koalisi yang sama itu menjadi nampaknya ada mekanisme pertahanan diri, ya kan? Dan bacaan politik seperti ini menjadi kontekstual ketika hampir seluruh statement itu agresif untuk kemudian mempertanyakan hal-hal yang sebenarnya bukan substansi, ya kan? Kan MKD sendiri sebenarnya area untuk kemudian menegakkan etik, ingat. Ya, rule of ethics bukan rule of law. Sehingga kemudian seharusnya dibuka aja dan publik juga kebetulan misalnya trending topik happening di mana-mana kan, multi kanal informasi menunjukkan bahwa ada keinginan publik untuk melihat memosisikan kasus ini secara ajak.
Nah, itu menurut saya harus dibaca Boleh sebagai sebuah optimistis respon. tidak kita sebagai tentunya warga Indonesia, kita ingin melihat juga apakah kasus ini nantinya akan dibawa sidang kode etik atau sidang pelanggaran etik akan berjalan. Kalau kita lihat dengan segala manuver yang ada, masih bisa optimistis atau mungkin Mas Gun Gun sendiri sudah agak pesimis melihat kasus sebelumnya? Gini, kita mencatat dua hal. Pertama, sejak Badan Kehormatan sampai kemudian sekarang bernama MKD, memang belum ada prestasi yang progresif dari putusan-putusan MKD. Tapi sebenarnya ada peluang. Sejak Pilpres ke sini kan polarisasi itu terjadi. Dan misalnya waktu MD3 dan pemilihan pimpinan DPR itu zero sum game kan. Saya pikir ini penting untuk memosisikan kasus ini juga terbuka, bukan bicara soal siapa memanfaatkan siapa atau siapa menunggangi siapa. Bagi saya adalah yang paling penting adalah sekarang seluruh baik di luar gedung DPR, maksud saya publik, masyarakat, media, dan yang ada di gedung DPR dalam konteks ini misalnya para politisi di DPR itu sama-sama kemudian mencoba untuk menunjukkan goodwill, political will untuk membuka kasus ini. Berarti kita juga bisa mengawal dengan kasus ini ya. Kita lihat sudah banyak sekali petisi online yang hadir juga. Terima kasih Mas Gun Gun sudah datang di studio Trending Topic malam ini, dan pemirsa jangan kemana-mana karena kami masih akan kembali. Hari ini adalah 1 Desember kita peringati sebagai Hari AIDS sedunia, dan kami akan kembali dengan berbagai informasi seputar Hari AIDS. Sesaat lagi tetap bersama kami di Trending Topic.